Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Senang sekali kita bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari persiapkan pikiran dan roh kita untuk beribadah bersama-sama. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol like dan silakan subscribe ke YouTube channel Grace Community Center. Jika Anda membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi kami melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera di layar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Minggu ini adalah minggu terakhir kita di tahun 2020 dan ada banyak hal yang kita lewati, ada banyak hal yang kita lalui, dan Allah begitu setia. Allah, kita bersyukur bahwa Allah begitu baik. Allah menyertai dan menolong kita sepanjang tahun ini. Sebab itu mari kita bersyukur. Kita bersyukur buat kelahiran Tuhan Yesus yang membawa sukacita, membawa damai, membawa harapan untuk kita semua. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Buat kelahiran-Mu atas dunia ini Tuhan. Untuk menyelamatkan setiap kami yang percaya Bapa. Saat ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Membawa semua yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Hanya untuk muliakan nama-Mu, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, merangkat syukurmu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab banyak hal yang Kau perbuat itu baik buat kehidupan kami Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna
kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab Kau setia. Terima kasih Yesus. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau setia. Terima kasih Yesus, buat kasih karunia-Mu. Glory, glory, glory. Kami bersyukur Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu. Mari naikkan pujian, mari naikkan ucapan syukur kepada-Nya.
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi dalam senap hati, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Yes. Kita bersyukur punya Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang begitu baik buat kita. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh keselamatan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita renungkan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sebab Kau sungguh setia, maka dari itu kami memuji-Mu, Yesus. Katakan
katakan Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Sebab kau lebih dari harta Tuhan, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu buat setiap kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita telah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kita menabur benih bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat penyediaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Kami berterima kasih bahwa Engkau telah memberikan roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur. Kiranya Engkau memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Natal. Selamat bersuka cita di dalam perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pasti kita semua memiliki pengalaman banyak tentang Natal. Bagaimana kita merayakan Natal. Saya pribadi pada tahun 70-an karena di kampung dulu ingat teman-teman pada nyari pohon cemara. Ujungnya dipotong, dibawa ke gereja, kemudian kita gantungin lilin dan sebagainya. Mungkin yang di kota punya pengalaman yang lain, sudah berkenal dengan Sinterklas dan sebagainya. Suasana kemeriahan Natal itu membekas di dalam hati kita. Ya. Nah, itu terus menjadi memori yang indah yang kita bawa sampai sekarang. Nah, menjadi problem ketika pandemi seperti ini, mal tutup, rumah makan juga dibatasin, tempat-tempat keramaian banyak yang ditutup, maka sensasi Natal itu menjadi berubah.
kita kemudian ada sesuatu yang kita rasa hilang di dalam perayaan Natal ini sehingga rasanya kita tidak bisa penuh mengalami suasana Natal. Kita tidak bisa puas mengalami perayaan Natal. Kita harus di rumah, kita bersama dengan keluarga, tidak kemana-mana. Ini Natal jadi apa enggak ini, kita berpikir demikian. Nah Bapak Ibu Saudara, ini sebetulnya yang perlu kita tinjau ulang. Sebetulnya apa sih Natal bagi kita? Apakah sebetulnya yang paling esensi di dalam perayaan Natal? Karena sensasi kita kepada shopping, kepada kemeriahan, keramaian, maka dalam kondisi demikian kita merasa kosong, kita merasa kehilangan, kita merasa kurang puas dalam merayakan Natal. Padahal Natal adalah bicara tentang Tuhan Yesus yang lahir ke dunia, betul? Nah, sehingga dengan demikian kita perlu kembali kepada hakikat dari Natal tersebut. Supaya apa? Supaya penghayatan kita menjadi benar terhadap Natal. Yang akibatnya akan menghasilkan kedalaman iman kita. Kedalaman kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Natal kita hayati sesuai dengan kebenaran di dalam Natal tersebut. Nah, mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya ulang, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Allah yang berinisiatif lebih dahulu melangkah untuk mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia. Inilah kekristenan, yaitu Allah berinisiatif. Dia datang ke dunia untuk mengasihi manusia. Allah bukan memberikan peraturan dan barang siapa memenuhi peraturannya baru Allah mengasihi, tidak demikian. Tetapi Allah mengasihi manusia dengan memberikan dirinya sendiri supaya manusia bisa mengenal kebenaran, menerima kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Allah telah mengasihi kita. Allah berinisiatif lebih dahulu sebelum kita mengasihi Dia. Dan saya mau sampaikan, itulah anugerah. Itulah grace. Kasih karunia anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yaitu apa? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Maka tidak heran ada seorang hamba Tuhan, penulis yang sangat terkenal yang bernama Charles Swindoll. Dia berkata demikian, hilangkanlah anugerah dari kekristenan, maka kekristenan tidak akan beda lagi dengan yang lain. Saya ulang, hilangkanlah anugerah dari kekristenan, maka kekristenan tidak akan beda lagi dengan yang lain. Artinya, yang membedakan kekristenan dengan yang lain, yaitu apa? Anugerah.
Allah yang apa? Telah mengasihi manusia. Karena Allah telah mengasihi manusia, maka kita melihat betapa baiknya Tuhan itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Coba bayangkan kalau misal Allah menaruh persyaratan terlebih dahulu supaya kita bisa menerima kasih Allah. Misal, kita harus sudah bertobat. Kita harus sudah meninggalkan semua dosa kita. Kita harus hidup sudah suci dan kudus. Kita harus memiliki pikiran yang benar. Setelah semua kualifikasi ini memenuhi syarat, baru Tuhan mau mengasihi manusia. Kira-kira siapa yang bisa memenuhi syarat ini? Tetapi karena sepanjang sejarah sudah terbukti bahwa manusia tidak sanggup dengan kekuatannya sendiri memenuhi kualifikasi itu, maka Allah lebih dahulu mengasihi manusia supaya setelah kita dikasihi oleh Allah, kita diberi kesanggupan, kemampuan untuk mengasihi Tuhan, untuk memenuhi kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Allah yang berinisiatif, Allah yang melakukan langkah awal untuk hubungan dengan manusia dengan mengasihi manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10, dia katakan demikian, sebab anak manusia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang bukan sebagai pemimpin rohani yang kemudian dia buka kantor, dia buka plang, buka prakteknya jam sekian sampai sekian, siapa yang memerlukan silahkan datang. Tidak. Dia bukan menunggu, tetapi dia apa? Mencari. Dia melangkah keluar. Allah kita di dalam Yesus Kristus, dia mencari manusia, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Inilah yang menjadi alasan utama kita bersukacita di dalam Natal. Bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Dia mencari dan menyelamatkan. Dia berinisiatif. Dia melakukan langkah awal, langkah prakarsa untuk mencari dan menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab ada 3 ilustrasi yang sangat terkenal tentang mencari. Yang berkaitan dengan kehilangan. Yaitu yang pertama, kehilangan dirham. Yang kedua, kehilangan domba. Yang ketiga, kehilangan anak. Seorang ibu yang memiliki 10 dirham kehilangan 1 dirham. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Maka dia mencari dirham tersebut. Dan setelah dirham itu ditemukan, dia bersukacita, dia mengadakan pesta. Ya. Dirham hilang, dicari, ketemu, pesta. Yang kedua, seorang yang memiliki 100 domba, kemudian 1 domba hilang. Apa yang dilakukan oleh pemilik domba tersebut? Dia mencari 1 domba yang hilang.
Dia tinggalkan yang 99, dia mencari satu domba yang hilang. Dirham hilang, dicari. Domba hilang, dicari. Dan yang ketiga yaitu seorang bapak yang memiliki 2 anak, sulung dan bungsu. Tetapi yang bungsu ini hilang. Apa yang dilakukan oleh si bapak? Maka dia menunggu, tidak mencari. Wah, ini sesuatu yang unik. Dirham yang hilang dicari. Domba yang hilang dicari. Anak yang hilang tidak dicari. Wow, kenapa bisa demikian? Apakah dirham lebih berharga daripada anak? Apakah domba lebih berharga daripada anak? Sehingga si bapak tidak mau mencari, melangkah keluar. Nah, kalau kita perhatikan di dalam budaya Yahudi, maka sebetulnya adalah tidak baik seorang anak ketika bapaknya masih sehat, masih ada, menuntut dan menjual barang warisan. Ya. Tetapi itu dilakukan oleh anak tersebut. Anak ini minta bagiannya. Tapi coba perhatikan. Anak yang sulung dalam permasalahan adiknya meminta warisan, tidak dicatat komentar dari anak yang sulung. Sehingga banyak orang menduga memang ada problem hubungan antara anak sulung dengan sang bapak. Anak yang bungsu meminta warisan dan setelah dia terima dia jual semuanya. Dia pergi, dia pesta, dia foya-foya dan akhirnya habislah uang itu. Dia habiskan di luar sana. Dan setelah hartanya habis, dia bekerja sampai akhirnya harus memberi makan babi. Dan saking dia lapar, makan makanan babi pun dia tidak diizinkan. Maka dia mulai sadar, di rumah bapakku ada banyak makanan. Aku akan datang kepada bapakku. Aku akan mengaku salah dan aku akan bekerja di rumah bapakku. Tindakan anak yang bungsu adalah satu tindakan yang menurut budaya orang Yahudi sangat tidak baik. Sehingga orang kampung pun pasti akan marah terhadap dia. Orang yang sekampung dengan dia akan bereaksi terhadap sikap anak ini. Tetapi anak ini tidak punya pilihan lain dan akhirnya dia pulang. Nah, di sini yang kita lihat sikap dari sang ayah. Ketika sang ayah melihat anaknya dari jauh datang, berarti sang bapak ini terus menunggu kedatangan anak. Dia tidak mencari karena dia tahu sifat sang anak. Dia tahu endingnya nanti akan seperti apa. Sehingga dia menunggu. Dan ketika anak itu dia lihat, sebelum orang kampung bereaksi terhadap sikap yang tidak baik yang pernah diperbuat oleh anaknya, dia melampaui tradisi orang pada waktu itu. Tidak patut sang bapak berlari menyambut anaknya yang telah berbuat salah. Tetapi sang bapak karena kasihnya yang besar, dia mengambil inisiatif, dia mengambil prakarsa, dia melangkah duluan, dia sambut anaknya, dia berlari menghampiri anaknya yang pulang. Tidak mencari, tetapi dia menunggu karena dia mengerti, dia mengenal sifat anaknya. Dan ketika dia melihat anaknya, dia berlari mengambil inisiatif untuk menyambut anaknya. Dan
kemudian dia berikan yang pertama, yaitu dia berikan cincin, dia berikan jubah, dia berikan sepatu sebagai identitas bagi anaknya. Engkau adalah anakku. Ini kenakan cincin, kenakan jubah, kenakan sepatu. Karena apa? Karena engkau adalah anakku. Tidak ada permintaan, tidak ada permohonan, tetapi sang Bapa melakukannya itu. Karena dia mengasihi anaknya. Dia mengembalikan, bukan mengembalikan, meneguhkan. Karena dia tidak pernah mencabut status anak itu. Yang dia katakan, anakku telah hilang dan telah aku dapatkan kembali. Sang Bapa berinisiatif menghampiri anaknya yang kembali. Yang kedua, bukan hanya identitas yang diteguhkan kembali sebagai anak melalui pemberian cincin, jubah, dan sepatu. Tetapi sang Bapak berkata kepada para pegawainya, pilih lembu yang tambun, sembelih, potong, karena kita akan mengadakan pesta. Anakku yang hilang telah kutemukan kembali. Bapak Ibu Saudara, inilah Tuhan kita. Inilah Tuhan kita yang sangat mengasihi kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah yang telah mengasihi kita. Itulah Natal. Itulah yang menjadi fokus kita. Hakikat Natal adalah Allah telah mengasihi manusia. Ketika dia mengasihi manusia, dia bukan hanya menunjukkan caranya. Caranya begini-begini, tidak. Dia bukan hanya menunjukkan caranya, tetapi dia memberikan dirinya. Dengan dia datang ke dunia, dia mati di kayu salib untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Karena tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan dengan perbuatannya sendiri. Sama seperti air, begitu ketetesan kotoran menjadi air yang kotor, seberapapun bersihnya. Begitu kena yang kotor, maka itu menjadi air kotor. Demikian juga dengan kita. Kehidupan kita walaupun kita jaga sedemikian ketat, begitu ada kesalahan dan dosa, maka kita adalah pendosa, the sinner, orang yang berdosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Allah telah mengasihi kita. Yesus datang ke dunia mati di kayu salib, menjadi tebusan bagi kita. Tapi dia yang mati, yang dikuburkan, dan dia bangkit hidup kembali, dan kemudian naik ke surga. Dia akan datang kembali sebagai hakim untuk semuanya, untuk menetapkan yang benar dan yang salah, yang akan mendapatkan reward dari Tuhan, dan yang akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dia akan datang kembali. Dan itu yang menjadi pengharapan kita. Kita yang percaya kepada Yesus, yang telah mendapatkan jaminan keselamatan di dalam Yesus, kita menanti-nantikan kedatangannya. Karena kita akan hidup bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Allah telah mengasihi manusia. Dan itulah yang kita sebut anugerah. Anugerah yaitu Allah karena kasih-Nya melangkah mencari manusia supaya manusia mendapatkan hidup yang baru di dalam Dia. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena itu Yesus
adalah harapan bagi dunia. Tidak ada hidup yang terlalu gelap. Tidak ada masa lalu yang terlalu buruk, terlalu kelam, yang tidak bisa dibereskan oleh Tuhan Yesus. Semua anugerah tersedia bagi setiap orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mungkin pada kesempatan ini Anda baru pertama kali mendengar berita tentang Allah yang lebih dahulu mengasihi manusia. Itu tidak kebetulan, karena Allah memanggil saudara. Karena kasih-Nya, supaya hidup saudara diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Oleh kekuatan sendiri kita tidak sanggup, tapi oleh karena kasih Tuhan, Dia mencari kita, Dia menghampiri kita, Dia memberikan diri-Nya kepada kita, supaya kita dibenarkan dalam anugerah Tuhan Yesus. Allah sangat mengasihi kita. Yesus Kristus lahir menjadi wujud Allah yang sangat mengasihi kita. Itulah Natal. Itulah berita Natal yang olehnya kita bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah lahir, datang ke dunia, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan kita sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan syukur kita kepada Dia. Di akhir tahun 2020, kita meneguhkan hati kita kembali. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dia telah mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Sekali lagi. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami bersyukur, kami bersukacita di hadirat-Mu Tuhan. Di akhir tahun ini
kami meneguhkan hati kami. Engkau telah mengasihi kami. Sehingga meskipun tahun ini kami melewati masa yang sangat sulit, waktu-waktu yang sangat berat, tapi kami mau meneguhkan hati kami. Allah telah mengasihi kami. Dan karena itu kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Engkaulah harapan bagi kami, Yesus. Engkaulah harapan untuk masa depan kami. Tahun 2021 kami tidak khawatir, tidak takut dan tidak gentar. Karena kami adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami. Usaha pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami. Bahkan pelayanan kami semua kami serahkan kepadamu. Engkau yang telah mengaruniakan Yesus kepada kami. Kami percaya Engkau juga menganugerahkan segala kebaikan untuk keperluan kami, untuk kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Masa depan kami tahun 2021, Tuhan, kami terus memerlukan Engkau. Karena itu kami terus berserah kepadamu dan mengikuti tuntunan dan pimpinanmu. Kami mau terus Tuhan setia di dalam Engkau. Kami mau terus Tuhan mendapatkan kebenaran-kebenaranmu. Karena kebenaranmu itulah, firmanmu itulah yang akan menjadi terang bagi jalan kami di tahun 2021. Terpuji namamu Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Shalom untuk Indonesia, damai sejahtera untuk Indonesia, berkat-Mu melimpah untuk Indonesia. Engkau memberkati para pemimpin kami, pemerintah kami, tokoh-tokoh negeri ini, bergandengan tangan bersama-sama dengan masyarakat untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan keberhasilan bagi bangsa ini. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita terima berkat dari Tuhan. Di akhir tahun 2020, Allah telah mengasihi kita. Itulah yang terus kita teguhkan dalam hati kita. Allah telah mengasihi kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.